terhormat Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta, Bapak Wijianto MPD MKom, yang kami hormati Wakil Dekan Ibu Sri Sumarlinda MKom, dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Ilmu Komputer yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan acara pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dilaksanakan secara daring. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar junjungan kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin. Baiklah, Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mulai acara rapat sosialisasi pembimbing skripsi dan tugas akhir Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta, terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, inti acara. Yang keempat, diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah sambutan. Sambutan Dekan Fakultas Ilmu Komputer kepada Bapak Wijianto MPD MKom, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Tia. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Terdengar jelas, Pak. Oke. Sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang saya hormati, Bu Linda, teman-teman Prodi, Sekprodi, dan Bapak Ibu dosen semuanya di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkatnya, rahmatnya, sehingga kita dapat bertemu walaupun menggunakan media ini, tapi sekali lagi tidak mengurangi makna dari inti kegiatan yang kita laksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas telah meluangkan waktunya untuk acara ini. Jadi hari ini nanti kita sedikit banyak mereview kembali, mengingat kembali beberapa hal hubungannya dengan tugas akhir dan skripsi. Hubungannya adalah Bapak Ibu sebagai pembimbing, baik itu di pembimbing 1 maupun di pembimbing 2. Sekali lagi tentu nanti ada perbedaan hal tugas sebenarnya di pembimbing 1 dan pembimbing 2, supaya nanti mahasiswa dapat dengan cepat dan baik, ya, bukan hanya cepat tapi juga baik dan benar sesuai dengan panduan yang sudah diberikan. Jadi sekali lagi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu semua, panduan mungkin sudah diberikan, ya, panduan penggunaan atau panduan tentang penulisan tugas akhir ataupun skripsi. Nah, di fakultas ini ada 2 jenjang, yaitu sarjana S1 dan D3. Nah, tentu itu juga ada perbedaan, ada hal-hal yang berbeda, mohon nanti tolong sekali lagi dicermati perbedaan-perbedaan itu, supaya nanti sesuai dengan tanggung jawab di setiap jenjang itu. Nanti di sini, pertama yang perlu saya sampaikan, perlu saya ingatkan bahwa mungkin di sini ada beberapa Bapak Ibu dosen yang masih mempunyai tanggungan mahasiswa di semester kemarin, ya, di semester kemarin yang belum selesai. Dan kami mohon nanti mungkin kemarin juga sudah di-share oleh Kepala TU atau Mbak Dani kepada Bapak Ibu untuk mahasiswa-mahasiswa yang bimbingan sebelumnya tapi belum selesai untuk segera dibimbing kembali dan diselesaikan. Nanti insya Allah kalau tidak ada aral melintang atau mungkin situasi sudah memungkinkan, kita akan melaksanakan wisuda untuk mahasiswa yang belum lulus kemarin atau mungkin akan menyelesaikan
kegiatan TA skripsinya di bulan ini. Jadi kegiatannya nanti kalau semuanya memungkinkan di bulan April akan kita laksanakan wisuda. Sampai hari ini itu yang sudah lulus ada sekitar 21. Ini semuanya mahasiswa lama ya. Mahasiswa lama atau yang semester sebelumnya kemarin harusnya wisuda kemarin tapi belum bisa ikut. Jadi ada beberapa kemarin sesudah kita data itu ada sekitar seratusan mahasiswa yang belum lulus. Jadi ini menjadi PR kita bersama untuk segera bisa menyelesaikan itu. Saya mohonkan nanti sekali lagi kepada Bapak Ibu semua yang belum menyelesaikan, ya walaupun itu benar adalah di kewajiban mahasiswa, tapi kita juga tidak lupa untuk mengingatkan, untuk memotivasi kepada teman-teman mahasiswa supaya segera menyelesaikan. Monggo nanti teknisnya seperti apa sesuai dengan kelompok pembimbing masing-masing lewat PAU atau bagaimana monggo disesuaikan dengan mahasiswa bimbingannya. Kemudian selanjutnya bahwa hari ini nanti selain kita mereview panduan sebenarnya yang sudah kita pakai dari semester kemarin. Hari ini nanti juga ada di situ Pak Sopingi, nanti hubungannya adalah dengan sistem. Jadi sekarang untuk kegiatan ini, kegiatan bimbingan dan seterusnya, sekarang ada sistem terbaru yang dapat digunakan untuk proses mahasiswa melakukan proses TA atau skripsinya, mulai daftar sampai dengan ujian, sampai dengan nanti ujian proposal dan ujian TA atau skripsinya sampai dengan selesai. Jadi nanti itu diharapkan kegiatannya full via sistem dan nanti caranya bagaimana akan disampaikan oleh Pak Sopingi. Tapi sebelumnya nanti mungkin juga ada Pak Rudi untuk mengingatkan kembali beberapa hal hubungannya dengan panduan yang sudah ada. Sekali lagi sedikit saya ingatkan bahwa sekarang di fakultas atau di perpustakaan itu pengumpulannya adalah berupa soft, gitu kan. Ada soft, bentuknya soft copy, jadi tidak menerima hard copy, dan juga ada tambahan yaitu jurnal, gitu kan. Jadi yang S1 kan ada jurnal. Jadi nanti mohon itu bisa diperhatikan Bapak Ibu, selain laporan juga ada jurnal yang harus Bapak Ibu tanda tangani sebagai pembimbing ataupun nanti sebagai penguji untuk dapat dikumpulkan di perpustakaan. Jadi mungkin itu sekali lagi terima kasih Pak Rudi, Pak Sopingi, Bu Linda dan yang Bapak Ibu semuanya sudah menyempatkan hadir di acara ini. Selain tadi sebelumnya selain tadi ada seratusan mahasiswa lama yang akan segera menyelesaikan TA skripsinya, Bapak Ibu, ini juga adalah sebentar lagi akan ada kegiatan TA skripsi untuk mahasiswa yang 2017 ini sudah ngantri sekitar 200-an lebih, itu 250-an atau lebih, dan mungkin sebentar lagi nanti tidak waktu yang lama akan di-share kepada Bapak Ibu semua pembimbing, baik itu pembimbing 1 ataupun pembimbing 2 ya, untuk mahasiswa yang 2017 ya. 2017 S1 yang 2018 yang D3. Jadi benar-benar yang mahasiswa yang mengambil TA skripsi di semester genap ini. Jadi ada kurang lebih ada 250-an lebih gitu ya. Jadi nanti ini akan segera kita distribusikan kepada Bapak Ibu, kemudian nanti untuk dibimbing, dan sebelum dibimbing nanti ada seminar proposal, dibimbing sampai dengan ujian TA skripsi. Nah, semuanya nanti ini akan dilakukan by system. Jadi nanti mungkin ada beberapa hal nanti yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu semua. Jadi sekali lagi terima kasih atas waktunya. Selamat mengikuti kegiatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wijianto atas sambutannya pada siang hari ini. Acara selanjutnya adalah inti acara, yaitu sosialisasi sistem serta panduan skripsi dan tugas akhir.
Untuk yang pertama adalah sosialisasi sistem skripsi dan tugas akhir yang akan disampaikan oleh Bapak Sopingi Mkom. Kepada Bapak Sopingi Mkom, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya udah jelas, Mbak Dia? Sudah terdengar jelas, Pak Sopingi. Oke. Terima kasih Pak Dekan, Jelas, Pak. ya, kemudian teman-teman prodi dan teman-teman dosen pembimbing ya. Yang pada hari ini nanti saya akan menyampaikan sistem informasi tugas akhir skripsi yang sebenarnya sebelumnya sudah kita sampaikan ke prodi ya, sama PAK, sama mahasiswa. Kemudian hari ini khusus nanti untuk yang dosen, karena nanti dosen pembimbing ataupun penguji juga harus mengakses ke sistem ya. Kalau sebelumnya ketika ujian seminar ataupun ujian skripsi, linknya disampaikan via WA oleh panitia. Nanti di sistem ini linknya sudah langsung tercantum di sistem. Ya, tetapi tetap nanti panitia mengingatkan karena kemungkinan kalau jadwalnya padat, biasanya tetap panitia mengingatkan untuk jadwal seminar ataupun jadwal ujiannya. Kemudian tadi saya share di chat ya, di situ ada 2 link. Link pertama itu panduan SIMTA yang ada video sama ada flowchart PDF. Kemudian link berikutnya itu panduan yang dari Fakultas Vkom ya, terkait skripsi sama tugas akhir. Nah, Bapak Ibu ini mohon izin akan saya share terkait flowchart-nya sehingga nanti bisa menjadi gambaran sistem tugas akhirnya. Oke, nah, yang saya sampaikan nanti ini tidak semua hak akses ya, akan saya sampaikan dari sisi dosen saja karena nanti kalau semua hak akses waktunya terlalu lama ya, karena nanti yang BAK, Prodi nanti bisa kita sampaikan secara terpisah. Khusus hari ini yang hak akses dari sisi dosen ataupun penguji atau pembimbing. Nah, ada 4 proses utama nanti. Yang pertama itu ada proses pendaftaran, ada proses bimbingan, pendaftaran, ada proses seminar, proses bimbingan, dan terakhir proses ujian. Perlu saya sampaikan bahwa dengan sistem yang baru ini, mahasiswa hanya bisa melakukan pendaftaran jika sudah melakukan pembayaran skripsi tahun akademik 2020-2021 genap, yaitu semester ini ya. Cuma nanti juga perlu kesepakatan dari fakultas, khusus mahasiswa yang kemarin belum selesai, apakah nanti lewat sistem ataupun di luar sistem, karena kan melanjutkan ya, misalkan sudah bab 4 atau bab 3, kan melanjutkan karena tidak seminar lagi. Nanti mungkin bisa disampaikan dari fakultas, apakah yang mahasiswa yang bimbingan sebelumnya tetap sistem biasa atau sistem di luar sistem ini gitu. Jadi tetap lanjut. Jadi sistem ini biar berjalan untuk yang angkatan baru daftar ini aja. Kemudian dengan sistem ini juga ketika nanti dari fakultas mengganti periode, artinya membuka periode baru di tahun akademik berikutnya, maka mahasiswa yang sekarang berjalan otomatis nanti akan terkunci di sistem. Jadi mahasiswa harus melakukan pembayaran lagi untuk skripsi TA. Nah, ini persis kalau sebelumnya menggunakan sistem informasi kerja praktek, ketika mahasiswa tidak selesai sesuai batasan waktu, maka harus melakukan perpanjangan. Seperti itu dari sistem yang dikembangkan ini. Kemudian sedikit saya terangkan untuk flowchart-nya.
Jadi nanti mahasiswa mendaftar, setelah mendaftar itu mengupload dokumen proposal, dan sampai hari ini Prodi sudah proses review dan proses meng-ACC untuk mendaftar seminar. Nah, ini berdasarkan kesepakatan kemarin diskusi dan tanya jawab dengan Prodi dengan Pak Dekan, maka proses reviewnya diloncati. Artinya dengan sistem nanti Prodi bisa langsung meng-ACC seminar. Jadi sehingga ketika ACC seminar itu Prodi bisa langsung memilih calon pembimbingnya atau yang nanti menguji proposal, sehingga diharapkan dosen yang sudah diplotting menjadi pembimbing otomatis nanti bisa melihat naskah ya. Otomatis bisa melihat naskah sebelum ujian berlangsung. Jadi proses reviewnya diloncati, karena kalau lewat proses review secara online akan memakan waktu yang lebih lama. Beda kalau kita offline ya. Kalau offline kan review bisa cepat. Kalau online takutnya nanti review itu malah prosesnya bikin lama. Sehingga nanti proses review dibarengkan atau dijalankan sekalian saat seminar. Jadi nanti Bapak Ibu dosen pembimbing atau penguji untuk saat ini proses review proposal langsung pada saat seminar ya. Jadi ini bisa saya lewati. Kemudian nanti saat proses seminar, nah ini mahasiswa harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Ini perlu diperhatikan karena kemarin yang di Fikes itu prodinya komplain ke saya sudah meng-ACC mahasiswa seminar tetapi kok belum ada di BAK. Ya, itu kalau prodi meng-ACC seminar tetap mahasiswa harus melakukan pendaftaran seminar. Karena kita tidak tahu, mahasiswa kan harus menyiapkan PPT, harus menyiapkan naskahnya, harus diperbaiki dulu dari revisi prodi atau kesiapan dari waktu dari mahasiswa untuk mendaftar seminar. Nah, setelah nanti mahasiswa mendaftar seminar, maka BAK bisa langsung menjadwalkan. Nanti proses penjadwalan kemarin sudah kita diskusikan dengan BAK, itu nanti sudah diatur oleh pihak fakultas terkait waktu, dosen penguji dan sebagainya sudah diatur dari pihak fakultas. Nah, setelah BAK menjadwalkan, secara otomatis nanti dosen dan mahasiswa itu langsung bisa melihat jadwalnya. Jadi mahasiswanya akan lihat, oh saya ujian hari apa, jam berapa, dan linknya apa. Jadi linknya nanti sudah muncul di halaman sistem, jadi meskipun belum di WA oleh panitia, belum dikonfirmasi oleh panitia, nanti dosen atau mahasiswa bisa langsung lihat di sistem secara real time gitu ya. Kemudian setelah dijadwalkan maka pelaksanaan seminar. Nah, ini sebenarnya secara alur persis seperti apa yang kita lakukan saat ini ya. Jadi saat ini kita pakai Google Meet, kita seminar, terus mengisi berita acara. Sama persis, cuma bedanya kalau pakai sistem, berita acaranya sudah lewat sistem. Jadi nanti di sistem itu akan ada isian berita acara, apakah ditolak, diterima, atau revisi gitu ya. Kemudian setelah seminar, biasanya kan penguji itu akan ada revisi atau perbaikan. Nah, di situ pun mahasiswa harus merevisi dan mengupload ulang ya, mengupload ulang ke sistem dan bisa langsung dilihat oleh dosen pengujinya. Nah, ini tentunya perlu ada komunikasi juga. Nah, di situ nanti mahasiswa ataupun dosen itu bisa saling melihat nomor teleponnya ataupun nomor WA-nya. Nah, biasa yang kita lakukan kan ketika mahasiswa sudah upload revisi, nanti mahasiswa bisa mengkontak dosen pembimbingnya atau dosen pengujinya bahwa revisi sudah diupload ke sistem. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat ke sistem, dicek naskahnya. Kalau sudah naskahnya sudah oke, bisa langsung di ACC proposalnya. Nah, ini nanti teknis ACC proposal kan juga butuh tanda tangan. Nanti monggo dari Kaprodi atau dari fakultas, monggo nanti kebijakannya seperti apa, apakah cukup tanda tangan digital ataupun harus tanda tangan basah. Nanti ini saya kembalikan ke fakultas ya. Tapi tetap di sistem harus diklik tombol ACC karena mahasiswa bisa lanjut ke upload proposal yang versi final ya.
ataupun proposal yang sudah formatnya PDF. Karena itu harus dicek ke BAK, ketika BAK-nya sudah memvalidasi proposal itu, maka dia berhak lanjut ke proses bimbingan. Ini untuk proses seminarnya, perlu kita demokan enggak, Pak? Bapak Ibu? Perlu didemokan Demokan, atau Pak, demokan. video? Coba saya demokan ya. Ini mohon izin Pak Joni, saya login akunnya Pak Joni karena ini yang saya gunakan untuk uji coba punyanya Mas Arfian ya. Nanti sementara saya ACC dari sistem, cuma nanti akan saya kembalikan semula. Ya. Sebentar saya login akunnya Pak Joni dulu. Pak Joni jangan login dari situ ya, nanti saya keluar lagi dulu. Untuk hak akses Prodi tidak perlu saya share, nanti akan saya lihatkan yang hak akses dosen saja. Ini dari Prodi saya ACC seminar langsung. Pembimbing 1 misalkan saya sendiri. Share screen-nya belum berubah, Pak. Ya, bentar, ini halaman Prodi, Pak. Nanti ketika di dosen saya share screen. Sebentar. Ini saya munculkan, saya ganti dulu. Nanti sama seperti yang di video sebenarnya. Nah, ini halaman mahasiswa ya. Jadi ini tampilan setelah Prodi meng-ACC Mas Arfian untuk lanjut seminar. Nah, kondisi seperti ini di BAK belum muncul. Jadi kalau saya cek di BAK nama Mas Arfian ini belum muncul karena emang belum melakukan pendaftaran. Nah, misalkan ini akan melakukan pendaftaran, nanti dari mahasiswa cukup klik tombol daftar seminar ya. Ini saya coba klik. Ini yakin daftar seminar gitu, nanti mahasiswa tinggal klik ya. Kemudian setelah mendaftar di situ informasinya harus upload dokumen proposalnya. Oke, ini kita upload. Ini saya upload sembarang aja ya. Ini saya upload sembarang aja. Ini keterangannya dokumen ready. Nah, setelah seperti ini nanti BAK bisa menjadwalkan. Oke, ini saya pindah ke dosen dulu ya. Saya stop dulu, saya share screen seluruhnya saja biar cepat. Saya pindah ke hak akses dosen. Nah, di sini bentar. Ini sebagai dosen. Ini di halaman jadwal seminar masih kosong karena emang dari BAK belum menjadwalkan ya. Ini saya coba jadwalkan dulu secara
Nah, jadi ini akan tampil di hak akses dosen ya. Ini sudah muncul jadwalnya atas nama Mas Arfian, jadwalnya hari ini pukul 12. Nah, di situ nanti sudah ada linknya. Ya. Kemudian juga ada keterangan bahwa Pak Sopingi belum mengisi berita acara, Pak Joni juga belum mengisi berita acara. Nah, nanti untuk dokumennya, misalkan dosen pengen sebelum ujian pengen lihat dokumen, nanti bisa klik tombol detail di situ. Nah, nanti di samping kanan itu sudah ada histori dokumennya ya. Di bawah itu berarti proses proposal lah. Yang paling atas itu kan ada tulisan seminar. Berarti nanti dosen pengujinya cukup membuka dokumen lewat Google Drive ya. Ini kalau diklik nanti otomatis langsung membuka Google dokumennya. Nah, nanti reviewnya persis seperti Bapak Ibu kalau nguji saat ini. Nanti tinggal ditambahkan komentar dan sebagainya. Ini saya kira Bapak Ibu sudah familiar lah. Seperti itu. Kemudian misalkan ujian sudah selesai, terus pengen mengisi berita acara sama, dari halaman ini nanti tinggal diklik tombol detail, terus di hasil seminar, nah nanti monggo hasilnya apakah diterima tanpa perbaikan, diterima dengan perbaikan atau ditolak. Misalkan ini diterima dengan perbaikan, nanti catatannya misalkan Bapak Ibu punya saran atau masukan untuk mahasiswa tinggal ditulis di sini. Seperti itu ya, misalkan perbaiki latar belakang sesuai naskah. Dan seterusnya nanti ini sudah terbiasa ya. Terus nanti klik simpan berita acara. Seperti itu. Nah, ini berarti ujian sudah selesai ya. Nah, di sini nanti ada keterangan, Pak Joni sudah mengisi diterima dengan perbaikan, tapi saya belum mengisi berita acara, atau penguji satunya belum mengisi berita acara. Itu untuk alur seminarnya. Nah, nanti untuk proses berikutnya, ini nanti adalah proses bimbingan. Cuma ini karena belum ada proses bimbingan, sebentar saya akan loncatkan aja ya datanya ya, karena kalau lewat BAK nanti takutnya kelamaan. Mohon izin waktunya sebentar, akan saya loncatkan prosesnya biar langsung ke proses bimbingan.
Nah, ini saya loncatkan langsung ya. Jadi setelah tadi mahasiswa seminar kan sudah mengumpulkan berkas ke BAK dan BAK memvalidasi, nanti otomatis status bimbingannya seperti ini. Nah, pada saat proses bimbingan, nah nanti Bapak Ibu interaksinya cukup lewat sistem ya. Jadi mahasiswa upload dokumen, Bapak Ibu melakukan review. Begitu seterusnya bolak-balik gitu ya, sampai Bapak Ibu meng-ACC laporannya. Ya, misalkan sudah sampai bab 5, sudah lengkap berkasnya, naskah sudah layak untuk diujikan, berarti Bapak Ibu pembimbing bisa langsung meng-ACC. Nah, tentunya untuk meng-ACC ini juga harus memantau jurnal bimbingan, karena memang mahasiswa nanti wajib mengisi jurnal bimbingan sebelum meng-ACC ujian ya, karena itu akan menjadi logbook atau menjadi catatan proses bimbingan mahasiswa. Jadi nanti di halaman mahasiswa tampilannya seperti ini, nanti bisa mengisi pembimbingnya, tanggal bimbingan, bab berapa, konten jurnalnya apa. Terus di halaman dosen, maka nanti di menu bimbingan, sebentar, ada yang datanya belum dipindah. Oke, mohon maaf agak lama tadi ada yang proses terlewat ya. Jadi nanti di halaman dosen tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau yang tadi kan seminar ini sudah selesai, maka lanjut di bimbingan. Jadi kalau nanti di menu bimbingan masih kosong, itu kemungkinan dari sisi naskah proposal itu belum disampaikan ke BAK. Karena emang bimbingan kan syaratnya
proposal itu sudah disahkan, sudah dikumpulkan ke BAK, dan BAK memvalidasi baru muncul di halaman bimbingan sini. Nah, nanti di sini bisa muncul beberapa sesuai jumlah bimbingan masing-masing dosen. Nanti tinggal diklik detail. Sama di sini sebenarnya pembimbing itu boleh mengisikan jurnal. Jadi bisa misalkan ini Pak Joni pada hari ini misalkan bab 1 mengisikan jurnal misalkan batasan masalah atau apa monggo gitu. Tapi boleh juga mahasiswa yang mengisi. Nanti ini terserah dari apa namanya pengujinya atau pembimbingnya ya. Nanti naskah bimbingan juga akan muncul di samping kanan, munculnya paling atas ya. Misalkan saya upload lagi dari mahasiswa. Oke, ini saya sembarang dulu aja filenya. Dengan bimbingan bab 1. Jadi kan mahasiswa itu biasanya kan bimbingannya per bab atau bab 1, bab 2 langsung. Nanti jadi uploadnya bisa dikasih keterangan bimbingan bab 1 atau bimbingan bab 1, 2, 1, 2, 3, dan sebagainya. Kembali ke sini. Nah, ini yang muncul di sini. Nah, nanti Bapak Ibu pembimbing sama seperti seminar tadi, tinggal buka dokumennya, terus direview di situ. Begitu seterusnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau sudah selesai bimbingannya dan sudah layak untuk ujian, maka tinggal di ACC ujian. Nah, nanti ACC ujian di halaman dosen kondisi seperti ini, diklik detail dulu, nanti tombol ACC ujian ada di bawah history jurnalnya. Nah, disitulah nanti tinggal diklik ACC ujian. Ya. Nah, ini sudah ada keterangan Pak Joni ACC ujian, tapi Pak Sopingi masih proses bimbingan. Seperti itu, dan nanti ACC ujian pun langsung tercatat di jurnal ya. Ini sudah ada keterangannya, langsung ada tulisan ACC ujian. Nah, kalau nanti dua-duanya sudah ACC, nanti proses berikutnya adalah proses ujian. Nah, ini untuk proses ujian mungkin tidak perlu saya demokan karena alurnya sama persis seperti ketika seminar ya. Cuma nanti bedanya bedanya penilaiannya ada formnya. Nanti bentuk formnya persis seperti yang ada di BAK. Oke, sebentar ini coba saya langsung loncatkan ke ujian ya, nanti biar terlihat bentuk form sama bentuk berita acaranya. Oke, ini saya lompatkan langsung ke ACC ya. Jadi ini halaman mahasiswa, dia sudah berhak untuk daftar ujian. Jadi nanti proses-proses sebelumnya ini sudah kekunci, sudah nggak bisa dibuka lagi. Tinggal nanti di proses ujian ini mahasiswa harus daftar. Nah, nanti di sini
ada notifikasi apa namanya judul ya. Siapa tahu ketika bimbingan itu ternyata ada perbaikan judul. Nah, nanti judul bisa diperbaiki pada saat mendaftar ujian. Ini nanti kalau ada perbaikan tinggal direvisi. Kemudian kemarin juga saya diskusi dengan BAK, ini nanti perlu apa ya, kayak menyatakan bahwa dokumen ini sudah siap gitu. Cuma nanti ini isiannya kemarin kelihatannya ada tambahan dari BAK, nanti kita akan update ya. Jadi misalkan laporan ujian sudah lengkap, surat keterangan selesai penelitian sudah ada, lampiran pendukung sudah ada. Nah, nanti untuk lain-lainnya nanti akan kita tambahkan sesuai kebutuhan yang ada di fakultas. Terus klik daftar ujian. Nah, ini sudah berhasil. Nah, setelah berhasil harus upload dokumen yang siap untuk diujikan ya. Oke, saya upload sembarang lagi lah ya. Oke, ini sudah apa namanya? Sudah mendaftar, maka di halaman BAK kita jadwalkan ya. Saya jadwalkan dulu. Ini saya sembarang ngisi pengujinya ya. Nah, ini sudah muncul ya. Setelah BAK menjadwalkan, maka akan muncul di sini terjadwal dan ada Google Meet-nya. Di sini langsung muncul ketua sidang, penguji, dan penguji 3 ini. Mohon maaf ini tadi saya loncatkan aja, saya acak aja nanti biar kalau dari BAK nanti tentunya ketua sidang, penguji 2 ini akan sesuai plottingan dari fakultas ya, karena memang harus diajukan dulu ke fakultas untuk ujiannya. Kemudian setelah ini nanti di halaman ujian, halaman hak akses penguji nanti juga hampir sama kalau seminar tadi ya. Cuma bedanya nanti ketika di dokumen detailnya seperti ini, ada judulnya, kemudian ada penilaiannya di sini. Nah, nanti penilaiannya bisa langsung diisi di sini, misalkan nilainya 80. Nanti ada catatan misalkan apa perbaikan lihat di naskah seperti itu. Nanti kalau disimpan tinggal nanti akan tampil di halaman BAK dan bisa digunakan untuk penilaian di mata kuliah skripsi. Seperti itu untuk alurnya. Nanti untuk hak akses BAK sama Prodi itu nanti akan saya sampaikan secara terpisah ya. Toh kemarin juga sudah saya demokan. Untuk nanti Bapak Ibu kalau kurang jelas bisa ditanyakan ataupun nanti lihat video yang kita share ataupun meeting ini juga sudah kita rekam ya, nanti bisa
kita share juga hasil rekamannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya terbatas. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Diah. Terima kasih Pak Supini atas sosialisasi sistem skripsi dan tugas akhirnya. Dilanjutkan sosialisasi panduan skripsi dan tugas akhir yang akan disampaikan oleh Bapak Rudi Susanto MSI. Kepada Bapak Rudi kami persilahkan. Izin share ya Mbak ya. Monggo Pak Rudi, sudah saya izinkan. Sudah kelihatan ya Mbak Diah ya. Sudah Pak Rudi, sudah kelihatan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada saya dari Bapak Dekan. Kemudian tadi sebelumnya sudah disampaikan Pak Sopingi ya terkait dengan penggunaan sistem informasi skripsi dan tugas akhir. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terkait dengan panduan skripsi dan tugas akhir ya, atau melakukan sosialisasi panduan skripsi dan tugas akhir. Saya kira di sini nanti sifatnya adalah refreshing ya, karena panduan ini sudah digunakan mulai dari skripsi dan tugas akhir pada tahun 2020 dan pada saat ini akan kita gunakan kembali. Oke, mungkin langsung saja pada materi. Tadi untuk Bapak Ibu semuanya sudah bisa mendownload secara full ya, secara full versionnya dalam bentuk PDF di link yang diberikan oleh Pak Sopingi tadi. Atau mungkin nanti juga bisa di-download di menu download di website fakultas itu ya, karena di menu download itu saya lihat masih file-file yang panduan yang sebelumnya. Oke, tadi sudah disampaikan bahwa mahasiswa untuk lulus jenjang D3 maupun S1 maka wajib membuat karya ilmiah gitu ya. Karya tersebut tentunya kewajiban bagi mahasiswa, tapi memang membutuhkan bimbingan dari Bapak Ibu dosen semua. Gitu. Untuk S1 itu bentuknya skripsi, untuk tugas akhir itu untuk D3 itu tugas akhir. Mungkin perbedaan antara keduanya mungkin skripsi lebih pada keilmuan, kemudian tugas akhir lebih pada project kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian skripsi ini dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa ya yang telah memenuhi syarat tertentu. Nah, mungkin tadi sudah disampaikan akan melalui sita.udb.ac.id kayak gitu ya. Ya tentunya yang sudah mendaftar sana sudah memenuhi berbagai syarat administratif ya, baik SKS, kemudian keuangan dan berbagai syarat lainnya. Oke, Bapak Ibu, mungkin langsung ke ini poin-poinnya saya ambilkan tidak semuanya, saya ambilkan dari panduan ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Dekan bahwa di Fakultas Ilmu Komputer itu pembimbing ada 2, yaitu pembimbing 1 dan pembimbing 2, baik itu skripsi maupun tugas akhir.
Nah, kemudian ada proses pembimbingan juga ada batas minimalnya ya, bahwa untuk pembimbing 1 itu 8 kali, untuk pembimbing 2 itu 6 kali kayak gitu. Nah, kemudian pembimbing 1 itu fokusnya pada konten laporan skripsi atau TA-nya, kemudian pembimbing 2 fokusnya pada tata tulis skripsi atau TA-nya. Walaupun memang boleh ya ada komunikasi terkait konten, memberi masukan terkait konten dan lain sebagainya. Tapi secara proporsional memang ada pembagian tanggung jawab kayak itu ya, pembimbing satu untuk kontennya, kemudian pembimbing 2 untuk tata tulisnya. Kemudian tahapannya, misalkan pembimbing 1 harus selesai dulu sampai ACC bab 5, kemudian baru ke pembimbing 2, atau pembimbing 1 ACC, kemudian baru pembimbing 2. Nah, sebenarnya itu aspek teknis yang mungkin dari masing-masing pembimbing nanti bisa mengarahkan ya, nyamannya yang mana, nah kayak gitu. Kalau kita ngoreksi misalkan ngoreksi tata tulis dari bab 1 sampai bab 5 bareng itu ya rasanya juga berat ya. Nah, mungkin bisa diarahkan mahasiswanya ketika bab 1 sudah ACC, boleh segera ke pembimbing 2 kayak gitu untuk koreksi mungkin ada typo dan lain sebagainya atau terkait tata tulisnya di pembimbing 2 yang sudah di ACC pembimbing 1. Jadi harapannya proses bimbingan itu di ACC dulu pembimbing 1 secara konten dan mungkin juga sudah secara tulisan beberapa ya, baru masuk ke pembimbing 2 secara seri. Tapi kalau secara paralel nanti malah apa ya? Mungkin juga membingungkan ya ketika bab 1 belum di ACC pembimbing 1, tapi juga bab 1 yang belum di ACC itu digunakan untuk pembimbing 2 nanti malah double review bisa jadi kayak gitu. Nah, harapannya clear dulu di pembimbing 1 kemudian ke pembimbing 2. Teknisnya bisa per bab atau keseluruhan itu tergantung oleh Bapak Ibu pembimbing semuanya. Itu terkait pembimbingan nanti mungkin bisa sharing di akhir bisa kita lakukan sharingnya. Nah, kemudian ini adalah prosedur skripsi TA tentunya panjang ya, mulai dari topik kemudian sampai lulus gitu ya, dan ACC laporan untuk ujian. Tapi di kita sebagai pembimbing mungkin fokus kita ada 2 titik, yaitu yang pertama terkait dengan tadi sebagai penguji proposal. Jadi di prodi nanti melakukan review. Prodi tak melakukan review terkait judul, kemudian beberapa konten, kemudian memberikan masukan ya, misalkan terlalu mainstream, kayak gitu tentunya juga direview oleh prodi untuk memberikan nilai tambah biar nggak mainstream kayak gitu judul maupun kontennya. Nah, maka setelah di ACC tadi Bapak Ibu penguji menguji proposalnya, karena penguji ini sekaligus nanti pembimbing gitu ya Bapak Ibu semua ya. Nah, kemudian di sini silahkan peran Bapak Ibu untuk menguji dan membimbing, melihat kesiapan mahasiswa itu terkait dengan pelaksanaan penelitian. Nah, pelaksanaan penelitiannya di tugas akhir maupun TA nanti seperti apa dalam proses pengujiannya itu, sehingga Bapak Ibu bisa mengarahkan gitu ya. Mungkin yang kurang terlalu mainstream bisa diarahkan inovasinya seperti apa, kemudian yang mungkin kurang pas juga bisa diarahkan, mungkin judulnya kurang pas juga bisa diarahkan, dan lain sebagainya. Maka setelah itu adalah kewenangan Bapak Ibu semua untuk mengarahkan mahasiswanya, kayak gitu ya. Juga mungkin yang terlalu tinggi mungkin juga bisa disesuaikan dengan melihat kira-kira kemampuan mahasiswanya seperti apa. Nah, monggo itu kebijaksanaan dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian tahapan selanjutnya setelah ujian proposal tadi sudah disampaikan Pak Sobingi sampai ACC revisi proposal oleh BAK divalidasi ya. Kemudian tahapan selanjutnya yang kita lakukan selaku pembimbing adalah membimbing pelaksanaan penelitian mahasiswa tersebut. Nah, gitu.
Nah, dari situ silakan teknisnya ya, nanti bisa Bapak Ibu saya kira sudah familiar ya, mungkin bisa buat grup atau mungkin juga satu-satu atau yang lainnya. Saya kira satu orang dengan satu orang punya style membimbing yang berbeda-beda saya kira. Ya monggo aja yang penting efektif saya kira seperti itu. Itu untuk proses pelaksanaan penelitiannya berarti kurang lebih nanti sampai bulan Juli gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti sebenarnya ada timeline sampai bulan Juli menurut kalender akademik ya. Karena bulan Agustus itu sudah masuk ke semester selanjutnya. Jadi mungkin bisa dilihat dalam range kurang lebih 5 bulan itu skop penelitian mahasiswanya seperti apa bisa diarahkan yang kira-kira mampu dan bisa selesai. Oke, kemudian saya lanjut ya. Ini ketentuan umum, saya kira sudah familiar Bapak Ibu semuanya, bahwa di sana ada terkait misalkan satu halaman saja per lembar, itu saya sudah familiar ya. Kemudian batas kanan kiri, kemudian pakai TNR, Time New Roman, spasinya double ya. Nah, mungkin yang ini kita agak ragu-ragu ya, spasinya double, apa siji setengah dan lain sebagainya. Nah, ini spasinya double. Kemudian daftar isi dan lain sebagainya itu spasinya single. Nah, kemudian ini listing code programnya, biasanya anak semuanya, anak komputer ya, maksudnya Fakultas Ilmu Komputer itu ada listing program. Nah, listing program ini career new 10 poin. Nah, ini juga perlu ditekankan bahwa listing program itu bisa jadi sangat panjang gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, maka bisa diarahkan untuk poin-poin penting saja yang dimasukkan dalam bab 4 misalnya kayak gitu. Nah, selebihnya bisa ditambahkan dalam laporan karena yang baik tentunya selain listing program juga perlu adanya pembahasan. Jadi tidak kayak modul hanya gambar, listing, tapi juga bagaimana gambar dan listing itu kemudian dianalisis gitu ya, dibandingkan dengan perancangannya, dibandingkan dengan penelitian orang lain, dibandingkan dengan pengujian dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga diketik rapi, justify ya, rata kanan kiri, tintanya juga yang pekat, yang hitam. Kemudian penomoran dan lain sebagainya saya kira juga sudah familiar ya Bapak Ibu ya, pakai angka Romawi 1,5 gitu ya. Itu beberapa ketentuan umum yang saya kira yang sering kita lupa kadang ini ya spasinya kayak gitu berapa. Nah ini umum. Nah silakan nanti bisa direview kembali di panduan yang lengkap kayak gitu ya, bisa di download. Oke Bapak Ibu semuanya, kemudian ini adalah sistematika skripsi atau TA. Ada beberapa hal yang secara umum seperti ini. Dari halaman cover, kemudian halaman-halaman lainnya ya. Halaman lain itu berarti ada halaman pengesahan, halaman daftar isi, daftar tabel, persembahan, keaslian, dan lain sebagainya. Banyak halaman antara cover sampai abstrak. Kemudian abstrak itu terdiri abstrak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian pendahuluan ini ada latar belakang, perumusan masalah, batasan, tujuan, manfaat, tinjauan, metodologi penelitian, kemudian juga sampai sistematika laporan kayak gitu. Dan bab 2 di dalam pendahuluan ya mungkin titik tekannya mungkin bisa diarahkan latar belakang itu lebih ke data-data gitu ya, kemudian juga lebih ke referensi-referensi dan lain sebagainya. Nah, kemudian antara perumusan, batasan, tujuan dan lain sebagainya mungkin bisa disinkronkan. Kemudian juga masuk ke landasan teori. Ya, landasan teori kurang lebih menggunakan 5 tahun terakhir gitu ya, Bapak Ibu ya. 5 tahun terakhir dari sumber aspeknya mungkin bisa menggunakan jurnal atau publikasi yang mutakhir gitu, atau yang relevan. Buku juga boleh lah sebenarnya. Tapi bukan dari sumber-sumber yang mungkin kurang bisa dipertanggungjawabkan ya, kayak gitu. Bukan sumber ilmiah misalkan kayak gitu. Itu landasan teori, monggo yang
penulisannya mungkin pakai style yang pengertian kayak gitu juga ya saya kira masih boleh, tapi kalau memang mau di-upgrade sampai bagaimana landasan teori itu adalah kerangka berpikirnya dari penelitian itu juga mungkin akan lebih baik nah kayak gitu. Kemudian bab 3 ini ada sedikit perbedaan antara TA dan skripsi, bahwa kalau bab 3 untuk skripsi itu secara umum hampir sama, yaitu analisis dan perancangan. Kalau di tugas akhir itu yang ada tugas akhir itu ada 2 jenis. Yang pertama kalau dia itu studi kasus maka bab 3-nya tinjauan umum. Tapi kalau TA-nya itu tidak studi kasus maka bab 3-nya sini adalah metodologi. Nah kayak gitu. Dengan konsekuensi berarti metodologi pada bab 1 itu tidak dituliskan kayak gitu ya. Berarti metodologinya secara lengkap pindah ke bab 3 untuk tugas akhir yang memang dia tidak studi kasus kayak gitu ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian bab 4 ini pembahasan secara umum, berarti pembahasan kalau tugas akhir berarti semua tahapan dalam metodologi, baik mulai dari analisis mungkin ya sampai pengujian itu semuanya masuk di pembahasan. Kalau tugas akhir ya. Untuk yang studi kasus. Tapi untuk yang tidak studi kasus mungkin tahapannya mungkin beberapa terkait perancangan ada yang berapa sudah dimasukkan juga di bab 3 itu yang monggo bisa disesuaikan. Untuk yang skripsi biasanya bab 4 dan bab 3 dan bab 4 ini mengacu pada metodologi penelitian yang digunakan atau umumnya biasanya menggunakan metode pengembangan sistem kayak gitu umumnya, walaupun mungkin juga tidak harus menggunakan metode pengembangan sistem ketika yang dikembangkan itu juga bukan sistem kayak gitu ya. Seperti itu. Kemudian penutup isinya ya kesimpulan, kemudian daftar pustaka, kemudian lampiran. Nah, kurang lebih seperti itu secara umum gambaran sistematika skripsi TA-nya. Nah, kemudian abstrak ini ya ada berapa poin di abstrak, mungkin intinya intisari ya. Masalahnya apa, kemudian tujuannya apa, batasannya apa, metodenya apa, kemudian hasilnya apa. Nah, ini ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, spasinya 1, maksimal 250 kata dengan menyertakan kata kunci. Jadi antara abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini dipisah dalam halaman yang berbeda. Jadi abstrak tidak boleh lebih dari 1 halaman, hanya 1 halaman saja, gitu ya Bapak Ibu ya. Dan daftar pustaka, nah ini mungkin juga yang perlu titik tekan ya, bahwa daftar pustaka ini harus mencantumkan semua pustaka atau referensi yang disitasi pada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 kalau ada ya. Dimasukkan di sini semua. Nah, model penulisannya sesuai panduan itu pakai apa kayaknya, American Psychology Associate kayak gitu ya, style ya, pakai apa style kalau tidak salah, bisa dicek kembali. Nah, kemudian yang perlu ditekankan semuanya masuk, kemudian tadi 5 tahun terakhir, kemudian juga diurutkan abjad kayak gitu ya, kemudian spasinya 1,5. Jadi harapannya juga sampai daftar pustaka bisa dikoreksi, mungkin kalau pembimbing 1 terlewat berarti pembimbing 2 harusnya mungkin lebih jeli sampai daftar pustaka. Dan pengumpulan laporan tadi sudah disampaikan Bapak Dekan bahwa pengumpulan laporan nanti dalam bentuk soft file ya, yang isinya adalah poin 1 sampai 7 kayak gitu. Jadi titik tekannya di sini adalah selain file skripsi dari cover sampai lampir-lampiran, di sini nanti untuk luaran dari S1 khususnya ya, itu adalah artikel ilmiah. Jadi selain naskah skripsi,
Nah, maka teman-teman juga, mahasiswa juga diminta untuk membuat naskah artikel ilmiah berdasarkan dari skripsi yang dibuat tersebut. Nah, gitu. Panduan naskah artikel ilmiah sudah ada di dalam panduan, nah, gitu ya. Sudah ada di dalam panduan di halaman terakhir. Nanti silahkan Bapak Ibu lihat di lampiran 4,6. Nah, selain itu di D3 yang studi kasus itu bukan artikel ilmiah, tapi adalah berita acara serah terima alatnya ya. Karena mungkin mengembangkan sistem informasi atau mengembangkan alat. Nah, alat itu yang diserahkan ke tempat studi kasusnya, kemudian ada berita acaranya. Nah, berita acaranya itu yang diserahkan. Kemudian bagaimana untuk mahasiswa yang tidak studi kasus kayak gitu ya. Yang tidak studi kasus ketika hasilnya alat, maka kita dorong untuk alat itu diterapkan di lembaga instansi tertentu, kemudian bisa minta surat terima berita acara atau berita acara serah terima kayak gitu ya. Tapi ketika memang tidak memungkinkan untuk diserahkan kayak itu ya karena alat, nah mungkin sebagai gantinya juga diminta untuk membuat template, membuat artikel ilmiah berdasarkan tugas akhirnya. Kurang lebih seperti itu. Itu terkait dengan pengumpulan laporan. Jadi biasanya di akhir setelah selesai maka mahasiswa juga harapannya dibimbing sampai artikel ilmiah ini. Karena ini nanti mendukung kegiatannya fakultas juga akan ada seminar nasional yang harapannya dari skripsi-skripsi mahasiswa itu bisa dipublikasikan kerjasamanya dengan dosen pembimbing di seminar nasionalnya Fakultas Ilmu Komputer. Demikian Bapak Ibu, kemudian naskah panduan lengkap, tadi hanya mungkin cuplikan-cuplikan saja yang saya sampaikan, secara lengkap bisa di-download di link berikut atau tadi sudah di-share Pak Sopingi ya, di chat, kolom chat, nah mungkin bisa di-download kayak gitu. Kemudian hal-hal lain, pelaksanaan pembimbingan tadi secara online selama pandemi, dan mungkin juga akan terus seperti itu ya, karena sudah disiapkan sistemnya, sintanya. Maka harapannya juga ada komunikasi yang aktif dari Bapak Ibu semuanya dengan mahasiswa. Monggo teknisnya bisa pakai WA, pakai email, termasuk juga sering ngecek email, sering ngecek sita.udb.ac.id tersebut. Nah, monggo kadang kan mahasiswa itu sudah ngirim tapi belum WA ke kita. Jadi mungkin kita juga bisa ngecek emailnya, kalau ada email masuk bisa kita review sehingga prosesnya di kita itu cepat ya, karena kalau prosesnya di mahasiswa lama, prosesnya di kita yang review itu lama, berarti kan lama ditambah lama berarti lama banget. Nah, gitu. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana proses di kita, tanggung jawab terkait bimbingan itu kita juga bisa nggak lama gitu lah reviewnya kayak kita, mungkin sehari 2 hari di kita itu nggak numpuk seminggu dan lain sebagainya kayak gitu. Harapannya mungkin seperti itu untuk mempercepat prosesnya. Dan yang selanjutnya mungkin semangat, karena mahasiswa itu karakternya juga beda-beda. Ada yang aktif, ada yang tidak aktif, ada yang tidak aktif banget. Nah, monggo itu semua bisa kita sikapi, kita kasih semangat yang pada akhirnya semuanya bisa lulus tepat waktu. Nah, ini mewakili suaranya mahasiswa bahwa pada akhirnya semuanya mahasiswa itu pengen wisuda ya. Maka bagaimana kita bisa memudahkan impiannya mahasiswa untuk wisuda dalam artian proporsional ya. Bukan berarti memudahkan itu meng-ACC tanpa koreksi. Nah, itu juga enggak pas juga. Bagaimana mahasiswa yang punya potensi bisa kita optimalkan potensinya dengan standar yang lebih,
Tapi untuk mahasiswa yang spesial mungkin kita juga punya kebijaksanaan kayak gitu ya, terkait bagaimana kita membimbing dan menyikapinya. Harapannya bagaimana kita bisa melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dan akhirnya bisa mengantarkan mahasiswa kita lulus kemudian untuk wisuda dan meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Saya kira itu Bapak Ibu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi atas sosialisasi panduan skripsi dan tugas akhirnya. Acara selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab kepada Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa mengaktifkan mikrofonnya. Atau mungkin bisa bertanya lewat chat, nggih? Silakan Bapak Ibu. Atau mungkin sudah jelas, nggih? Oh, ini ada yang bertanya melalui chat. Oh, ini Pak Arief Wicaksono, panduan di-download di mana? Ini sudah dikirim oleh Pak Rudi, Pak Arief Wicaksono, bisa di-download? Ada pertanyaan lain lagi? Silakan Bapak Ibu. Mungkin yang baru join bisa bertanya. Mbak Tia, sedikit Mbak. Oke, silakan Pak Wiji jika ingin menambahkan. Kami persilahkan. Oke, Bapak Ibu tadi ya hubungannya dengan beberapa hal mungkin tadi disampaikan Pak Sopringi. Jadi untuk mahasiswa yang lama, ya mahasiswa lama sekarang yang mau diselesaikan gitu kan, itu lebih baik di luar sistem aja. Jadi nanti yang ada di sistem ini nanti ini Mbak Dani ya sama teman-teman prodi. Jadi sistem ini khusus untuk mahasiswa yang menempuh semester pada genap ini yang baru ya, angkatan 2017 atau 18 gitu ya. Supaya nanti lebih terkondisikan satu angkatan. Kemudian yang kedua untuk tanda tangan ya, tanda tangan tadi kalau tanda tangan hubungannya dengan tanda tangan bimbingan gitu kan. Bimbingan di jurnal dan seterusnya atau mungkin pada saat situasi masih seperti ini masih Covid, nanti untuk tanda tangan ACC ujian gitu kan, baik seminar proposal atau ACC untuk ujian TA skripsinya boleh menggunakan digital gitu kan. Tapi nanti kalau misalkan ada naskah atau skripsi yang selesai ujian yang mau dikumpulkan gitu kan, baik itu hard atau soft lebih baik menggunakan yang basah tanda tangan asli gitu kan. Jadi nanti kan beda tanda tangan asli di scan itu kan beda ya sama yang di digital. Jadi mungkin tambahannya itu supaya nanti jadi perhatian kita bersama. Itu tambahannya Mbak Tia. Oke. Ya, terima kasih Pak Wiji. Mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu, di sini di dalam chat sudah ada link untuk mendownload panduan penyusunan skripsi sama panduan penggunaan Simta. Silahkan bisa dicek di chat masing-masing di sini. Begitu. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka kita lanjutkan. Nggih. Maaf ya, Mbak. Nggih, silahkan. Bu Paulinda, nggih, silahkan. Saya juga terkait tanda tangan tadi, nggih. Mungkin karena kalau kita melakukan share tanda tangan digital kita kan juga berisiko, nggih. Jadi mungkin sekedar masukan nanti bagi Pak Sopingi dan untuk pengembangan kebijakan di fakultas mungkin untuk
barcode tanda tangannya kita berbentuk barcode, itu kan kita bisa membangunnya, atau dengan digital assignment yang memang terverifikasi dengan baik, mungkin kita perlu memikirkan ke arah itu gitu. Terdengar nggak Mbak suara saya? Terdengar, Bu. Oke, mungkin begitu nanti bisa dibuat untuk kebijakan fakultas agar bisa ditindaklanjuti oleh Pak Sopingi begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Paul. Pak Sopingi atau Pak Rudi ingin menambahkan lagi mengenai pertanyaan dari Bu Paulinda? Menanggapi nggih. Ini silakan Pak Sopingi. Tanda tangan sistem barcode sama digital ya. Digital apa tuh? Tanda tangan digital yang benar-benar tanda tangan digital itu sebenarnya di tempat UDB itu sudah ada. Artinya ketika nanti barcode-nya, QR code-nya itu di-scan, maka akan memunculkan dokumen asli ataupun dokumen bukti di sistem, di database bahwa dosen yang bersangkutan sudah mengklik tombol ACC gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, file yang diunduh dari sistem yang berupa lembar apa itu? Lembar pengesahan atau lembar persetujuan itu pun juga tersertifikasi. Artinya di situ kalaupun diedit, maka ketika nanti kita scan dengan software scanner atau software pengecekan keaslian dokumen, maka dokumen itu akan terdetek bahwa file itu pernah dirubah. Itu yang sebenarnya di tempat bagian IT sudah mempersiapkan, cuma memang kita terkendala dari kebijakan akademik ataupun kebijakan dari sisi naskah yang ada tanda tangan itu sampai hari ini kan saya juga belum menerima kebijakan itu, jadi saya tidak berani untuk memunculkan fitur itu. Cuma mohon nanti mungkin dari Pak Dekan mungkin ada masukan atau saran gitu Pak. Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Sopi. Jadi Bapak Ibu, kalau gini, kalau untuk tanda tangan gitu ya, tanda tangan hubungannya dengan seminar, kemudian mau ujian TA atau skripsi gitu kan. Kalau seperti itu sebenarnya saya nggak ada masalah gitu kan. Digital bahkan dalam bentuk notifikasi apapun mungkin seperti kemarin itu kalau misalkan kalau saya kemarin itu di email itu mereka bimbingan di email, kemudian di email itu saya balas kalau sudah selesai gitu kan, ACC naskah silahkan daftar ke PHK atau ke TU gitu kan. Jadi notifikasi itu bisa di print screen, bisa ditunjukkan untuk mendaftar, maksud saya gitu, untuk mendaftar ujian ya, baik itu seminar ataupun TA skripsi. Tapi nanti kalau pada saat pembuatan laporan, pengumpulan laporan itu harus diganti dengan yang basah. Jadi gitu. Jadi kalau hubungannya di fakultas saya kira nggak ada masalah. Kalau hubungannya untuk ujian ataupun di jurnal gitu kan, tanda tangan di jurnal ataupun seminar proposal, tanda tangan di jurnal ataupun di mau daftar ujian TA skripsi, ujian akhirnya gitu kan. Tapi yang penting yang akhir adalah di laporan akhir itu sudah basah gitu ya. Ini pada situasi saat pandemi ini ya, tapi nanti kalau misalkan ini sudah berakhir tentunya juga akan berbeda gitu ya. Terima kasih itu Pak Sopingi. Ya Pak Wiji, berarti ini biar lebih enak saja berarti yang sistem yang khusus ACC seminar sama ACC ujian kita buat digital saja nggih Pak? Tapi kalau laporan ya, akhir itu kan harus basah kan nggih? Ya gitu Pak ya. Oke Pak, nanti kalau disetujui bersama nanti segera saya update ya. Oke. Terima kasih Pak Wiji. Ya. Ya, terima kasih Pak Wijianto dan Bapak Sopi. Untuk Bu Paulinda, apakah sudah jelas? Oke, ini ada yang bertanya melalui chat. Untuk naskahnya harus rangkap berapa nggih Bapak Ibu untuk ditandatangani basah? Silakan Pak Sopi atau Bapak Wiji yang menjawab pertanyaan dari Mbak Agustina.
Ya, oke. Kalau naskah itu adalah kebutuhan. Kalau sekarang yang jelas, yang wajib yang dikumpulkan kan bentuk soft ya, bentuk soft itu soft copy, jadi nggak perlu hard copy. Jadi kalau ada mahasiswa yang minta ke naskah yang hard copy, itu tergantung kebutuhan mahasiswa. Ya, mungkin untuk keperluan mahasiswa sendiri atau mungkin di tempat penelitiannya, gitu kan. Yang jelas adalah yang dikumpulkan di perpustakaan sudah soft, tidak ada hard, gitu ya. Jadi kalau misalkan minta 2 atau 3 itu sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, dia mau minta berapa saya kira nggak ada masalah, gitu ya. Tapi rata-rata biasanya 2 atau 3. Itu, Mbak. Terima kasih Pak Wiji. Mungkin ada pertanyaan lain lagi bagi Bapak Ibu yang sedang online hari ini? Ada tambahan dikit, Mbak. Oh, iya, silakan Pak Supini. Ini juga masih rencana, Pak. Ini terkait repositori yang ada di ePrint ya, eprint.udb.ac.id. Itu kan memang dibuat untuk publikasi karya keluaran dari tugas akhir dan skripsi. Nah, saat ini sebenarnya sudah proses pembuatan, tapi ya doakan aja misalkan nanti selesainya cepat, maka nanti proses pendaftaran ujian itu naskahnya diharapkan sudah terupload ke ePrint ya. Itu nanti juga sudah ada mekanisme dari sisi mahasiswa dan perpustakaan. Tapi itu baru rencana, jadi nanti mekanisme di pendaftaran ujian itu ada syarat sudah publikasi di repositori miliknya UDB. Cuma saat ini sistemnya belum sampai ke situ ya. Ini lagi proses berjalan karena memang ePrint itu saat ini kan sudah terintegrasi dengan Rama Kemendikbud ya. Itu memang diharapkan harus selalu update. Terakhir itu diinput manual oleh perpustakaan, tetapi bagian perpustakaan merasa kewalahan ya karena memang file-file PDF yang dikirim di CD itu ternyata ada yang rapi, ada yang tidak, sehingga perpustakaan itu harus ngedit lagi. Jadi ini baru sekedar informasi, kalau nanti programnya jadi, maka salah satu syarat mendaftar ujian itu ada publikasi di ePrint. Seperti itu Pak Wiji untuk informasi awal dulu. Oke Pak, itu berarti nanti gitu kan, yang jelas bahwa jurnal itu kan tetap dibuat walaupun nanti di-upload mahasiswa bareng dengan naskah skripsinya. Saya kira nggak ada masalah, nanti disiapkan aja. Terima kasih Pak Sopini. Mungkin cukup Bu Mbak Tia. Ini ada pertanyaan lagi Pak Wiji dari Ibu Pipin Widyaningsih. Kalau unggah ke ePrint bukan setelah ujian ya Pak? Kalau ada revisi bagaimana? Oh ya Bu Pipin, nanti coba saya koordinasi lagi dengan bagian akademik ya. Karena itu kemarin kan request dari bagian akademik, cuma nanti saya sampaikan lagi karena memang sampai hari ini belum ada aturan yang mengarah ke situ. Karena itu sebenarnya sudah 2 tahun yang lalu saya dioyak-oyak untuk mempersiapkan ePrint, tapi sampai hari ini saya belum menerima kebijakannya seperti apa. Coba nanti saya koordinasi dengan bagian akademik di rektorat ya, karena itu berlaku untuk semua fakultas. Ngeten. Oke, bagaimana Bu Pipin? Oh, tidak jelas Bapak Sopini. Mungkin ada pertanyaan lagi? Jika tidak, kita akan melanjutkan ke acara berikutnya, yaitu acara terakhir adalah penutup. Sebelumnya kami ucapkan kepada Bapak Ibu dosen Fakultas Ilmu Komputer yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara sosialisasi pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, demikianlah acara sosialisasi pembimbing skripsi dan tugas akhir Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta. Semoga kegiatan hari ini membawa kebaikan kepada kita semua. Selaku pembawa acara, kami mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.